Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dengan NIM 230202075. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan pembelajaran keterampilan berbahasa produktif, menulis teks narasi dalam bahasa dan sastra Indonesia dengan metode pembelajaran problem based learning. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang masalah. Menurut Dalman tahun 2014, menulis memiliki peran yang sangat penting karena merupakan cara untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, meyakinkan, ataupun menghibur. Di sisi lain, menurut Tarigan tahun 2013, menulis adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tanpa bertemu tatap muka dengan orang lain. Nah, saat ini, hasil pembelajaran menulis bagi siswa belum mencapai tingkat yang optimal. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penguasaan kosakata yang rendah akibat kurangnya minat baca, terbatasnya keterampilan berbahasa seperti penggunaan tanda baca, kaidah penulisan, pemilihan kata, serta penyusunan kalimat dan paragraf yang benar dan sesuai. Nah, di samping itu, masih terdapat kesulitan dalam mencari metode pembelajaran menulis yang tepat untuk kondisi dan kemampuan siswa, serta terbatasnya bahkan ketiadaan media pembelajaran menulis yang efektif. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas metode problem based learning dalam meningkatkan keterampilan berbahasa produktif menyimak teks narasi siswa. Dan yang kedua, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan menyimak teks narasi melalui problem based learning. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengetahui efektivitas problem based learning dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks narasi. Yang kedua, mengembangkan proses pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran menulis teks narasi melalui problem based learning. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pengertian teks narasi. Jadi apa sih teks narasi itu? Narasi adalah bentuk tulisan yang menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi yang disajikan penulis dengan cara yang jelas kepada pembaca. Pembaca diharapkan dapat merasakan seolah-olah terlibat langsung atau mengalami peristiwa tersebut. Nah, tujuan utama dari penulisan teks narasi adalah memberikan hiburan dan kesenangan yang bisa bersifat faktual atau berdasarkan pengalaman masa lalu seseorang yang mencakup konflik, krisis, dan juga permasalahan. Narasi menyajikan peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu tertentu dengan fokus pada tindakan dan urutan waktu yang bersifat kronologis yang membedakannya antara narasi dan juga deskripsi. Nah, teks narasi yang sering disebut sebagai cerita dalam bentuk yang tertulis biasanya lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca. Nah, dalam konteks pendidikan, teks narasi bisa membuat siswa lebih tertarik karena materi yang disampaikan melalui cerita baik yang berbasis fakta maupun imajinasi. Oleh karena itu, selain memberikan informasi dan pengetahuan, teks narasi juga berfungsi untuk merangsang daya imajinasi pembaca. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat keterampilan menulis. Jadi, apa sih itu keterampilan menulis? Nah, keterampilan menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang wajib dikuasai oleh siswa. Nah, banyak pakar yang memberikan penjelasan mengenai menulis. Menurut Saleh Abbas, menulis merupakan keterampilan untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan perasaan kepada orang lain melalui media tulisan. Keakuratan dalam menyampaikan ide harus didukung dengan penggunaan bahasa yang tepat, termasuk pemilihan kosakata, tata bahasa, dan ejaan yang benar. Nah, sementara itu, menurut Ahmad Rofiun dan Darmiati Sudi, keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, respon terhadap pernyataan, keinginan, atau perasaan melalui tulisan. Menurut Surya Mirharja, tujuan menulis yaitu supaya tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dimengerti dengan benar oleh orang lain yang memiliki pemahaman yang sama tentang bahasa yang digunakan. Baik, untuk model pembelajaran yang saya gunakan, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi, problem based learning adalah sebuah kurikulum dan proses pembelajaran yang dirancang dengan menggabungkan masalah-masalah yang mendorong siswa untuk menguasai pengetahuan yang esensial. Nah, tujuannya adalah agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah, menciptakan model pembelajaran mereka sendiri, serta memiliki kemampuan bekerja dalam tim. Proses pembelajarannya menerapkan pendekatan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan yang menyajikan masalah konseptual untuk mendorong peserta didik agar lebih termotivasi dalam belajar, di mana mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dunia nyata. Baik, selanjutnya ada beberapa tahapan dalam pembelajaran problem based learning.
Yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi informasi tentang sumber daya yang dibutuhkan, memperkenalkan fenomena, demonstrasi atau cerita yang mengungkap masalah, serta mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah yang dipilih. Nah, yang kedua, guru membantu peserta didik dalam merumuskan dan mengatur tugas-tugas pembelajaran yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian melakukan eksperimen untuk memperoleh penjelasan dan solusi terhadap masalah tersebut. Yang keempat, guru membimbing siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya seperti laporan, video, atau model, serta mendukung mereka dalam membagi tugas dengan teman-teman mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap yang kelima, guru membantu peserta didik untuk merefleksikan dan menilai penyelidikan serta proses yang telah mereka jalani selama pembelajaran. Kemudian, pembelajaran problem-based learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama yaitu siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar sehingga pengetahuan yang didapat dapat diserap secara maksimal. Yang kedua, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas. Dan yang ketiga, siswa dapat menemukan solusi melalui berbagai sumber. Selanjutnya, yaitu untuk kekurangan dari problem-based learning. Pertama, bagi siswa yang kurang termotivasi, penerapan metode ini mungkin tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, membutuhkan waktu, biaya yang cukup besar. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diajarkan dengan pendekatan ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian desain pembelajaran inovatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Jadi, apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran teks narasi ini? Nah, yang pertama, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menulis teks narasi dengan variasi kalimat yang beragam, serta menyajikan informasi yang detail dan akurat mengenai berbagai topik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi teks narasi secara benar dan lengkap. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi teks narasi secara benar dan rinci. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks narasi dengan struktur teks narasi yang benar. Kemudian kita akan membahas mengenai penilaian hasil belajar. Saya membagi menjadi 3, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran, bentuknya yaitu pertanyaan lisan. Nah, untuk yang kedua yaitu asesmen formatif, dilakukan selama pembelajaran berbentuk uraian. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif, ini untuk akhir pembelajaran berbentuk ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Baik, untuk poin selanjutnya kita masuk pada poin materi pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa materi pelajaran yang akan saya pelajarkan nantinya. Yang pertama yaitu ada definisi teks narasi, kedua tujuan teks narasi, ketiga karakteristik teks narasi, keempat struktur teks narasi, yang kelima macam-macam teks narasi, yang keenam bagaimana cara menulis teks narasi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu contoh teks narasi. Selanjutnya ada beberapa media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti. Untuk yang pertama yaitu alat dan bahannya. Saya di sini mengambil alat tulis, yang kedua laptop atau komputer, dan yang ketiga yaitu ponsel. Dan untuk materi dan sumbernya, di sini saya mengambil dari buku untuk guru dan siswa, bisa juga dari koneksi internet dan juga dari sumber lain yang terkait. Selanjutnya, media yang akan saya gunakan nantinya yaitu ada beberapa aplikasi platform yaitu WhatsApp, Google Classroom, Google Form, dan juga YouTube. Baik, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Jadi bagaimana sih langkah yang akan digunakan? Jadi di sini saya mengambil tiga langkah, yaitu ada langkah pendahuluan, langkah kegiatan inti, dan yang ketiga itu langkah penutupnya. Nah, yang pertama yaitu di bagian pendahuluan. Pertama, pembelajaran dimulai dengan peserta didik menjawab salam dan berdoa. Kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik agar siap untuk belajar, bisa melalui ice breaking ataupun bernyanyi. Dan yang keempat, apersepsi, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari berikutnya menggunakan pertanyaan pemantik. Dan selanjutnya, yaitu peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, pada bagian yang kedua, yaitu kegiatan inti, orientasi terhadap masalah. Yang pertama, siswa mengumpulkan informasi dengan melihat gambar berseri yang ditayangkan melalui layar LCD. Yang kedua, siswa diberikan pertanyaan terkait gambar berseri yang ditampilkan, seperti siapa yang dapat mengurutkan gambar ini menjadi sebuah cerita. Nah, yang ketiga,
Siswa diminta untuk memperhatikan dan menganalisis gambar yang disediakan nantinya, serta menyusun gambar tersebut menjadi satu paragraf yang koheren dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan juga kalimat yang efektif. Dan langkah selanjutnya yaitu siswa diajak untuk menyusun pemahaman berdasarkan gambar yang telah ditampilkan tadi. Baik, untuk kegiatan inti yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap yang pertama yaitu peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil. Yang kedua, peserta didik menerima lembar kerja peserta didik dari guru. Selanjutnya, untuk kegiatan inti yang ketiga yaitu membimbing investasi individu maupun kelompok. Di langkah yang pertama yaitu siswa mendiskusikan gambar berseri yang telah ditampilkan. Yang kedua, siswa diberi bimbingan dan pengawasan selama diskusi berlangsung. Kemudian, pada langkah yang ketiga yaitu langkah bagian penutup. Yang pertama yaitu siswa dan guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, siswa mendapatkan penguatan terkait materi yang belum sepenuhnya dipahami atau berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang ketiga, siswa diberikan tugas sebagai bagian dari langkah lanjutan setelah pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat, pembelajaran diakhiri oleh peserta didik dengan berdoa. Baik, dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan, pengembangan pembelajaran keterampilan berbahasa produktif penulis teks narasi dalam bahasa dan sastra Indonesia dengan metode pembelajaran problem-based learning menunjukkan bahwa penerapan metode problem-based learning secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks narasi siswa. Problem-based learning mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menghadapi masalah nyata yang relevan, sehingga mereka dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar cara menulis, tetapi juga memahami konteks dan makna dari teks yang mereka buat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam menulis, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Oleh karena itu, problem-based learning dapat dijadikan alternatif strategi pengajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, itu tadi pemaparan mengenai bagaimana caranya menulis teks narasi menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dari saya. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.